Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kembali lagi bersama Ibu pada materi rangkaian listrik. Ini adalah materi lanjutan modul 2 ya, yaitu kapasitor, induktor, dan aplikasi rangkaian operasional amplifier. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang aplikasi rangkaian operasional amplifier, yaitu mengkombinasikan rangkaian-rangkaian dasar op-amp gitu ya, dengan 3 komponen pasif: resistor, kapasitor, dan induktor. Langsung saja, rangkaian pertama yang akan kita bahas adalah rangkaian integrator gitu ya. Jadi integrator itu merupakan rangkaian op-amp yang outputnya proporsional terhadap integral sinyal inputnya, dan biasanya penggunaannya biasanya digunakan pada komputer analog gitu ya. Ini adalah rangkaian integrator. Kalau kita lihat secara umum, kita lihat rangkaian tersebut ya. Di sana terdapat rangkaian op-amp dengan input adalah resistor. Kemudian pada titik A gitu ya, di feedback menuju ke output gitu ya, dengan sebuah komponen kapasitor gitu ya. Kita lihat apa rangkaian dasar ini adalah rangkaian dasar inverting gitu ya. Jika komponen feedbacknya di sini adalah resistor ya. Jadi yang membedakan antara rangkaian ini adalah resistor atau resistor feedback gitu ya. Pada inverting dirubah dengan menambahkan nilai kapasitor gitu ya, sehingga rangkaian ini disebut integrator. Kita lihat ya, sumber inputnya dihubungkan pada terminal negatif, kemudian melalui sebuah resistor, dan di feedback menuju tegangan output gitu ya, melalui sebuah kapasitor. Bagaimana cara menganalisanya? Analisanya sama dengan menganalisa rangkaian dasar op-amp pada rangkaian inverting gitu ya. Kita lihat di sana ada node A, ada titik A kecil. Di sini Ibu tulis dengan node A besar gitu ya. Sama, yaitu di sini berlaku hukum KCL, yaitu Kirchhoff Current Law, di mana arus masuk sama dengan jumlah arus masuk sama dengan jumlah arus keluar gitu ya. Op-amp-nya berlaku hukum op-amp ideal, sama. Jadi arus yang masuk pada interval negatif dan interval positif bernilai sama dengan 0, karena VD bernilai sama dengan 0, atau tegangan antara kedua terminal bernilai sama dengan 0 gitu ya. Sehingga pada node A gitu ya, diperoleh nilai IR, yaitu arus masuk pada titik A, yaitu arus R, sama dengan arus kapasitor, arus C gitu ya. IR rumusnya biasa, yaitu VI min VA. VA-nya 0 ya, karena di sini tegangan pada terminal positif bernilai sama dengan ground, yaitu 0, dan IC sama dengan IC, yaitu VA min V 0 gitu ya, per R kalau ada R di sini gitu ya, berhubung nilainya C gitu ya. Kita ingat rumus arus pada kapasitor adalah C dV per dt ya. Kenapa dia bernilai negatif ya? Karena nilai tegangan awalnya gitu ya, apa teman-teman, 0 min ground ya, VA nya 0 min C dV 0 per dt, sehingga IC sama dengan min C dV 0 per dt. Nah, dari sini diperoleh gitu ya, nilai dV0 sama dengan min 1/RC VI dt gitu ya, min 1/RC VI dt. Kemudian kita akan mencari nilai tegangan output dengan mengintegralkan kedua sisi persamaan tersebut gitu ya. Kita integralkan dV0-nya menjadi V0T min V0 0, atau pada saat T sama dengan 0
sama dengan min 1 RC integral 0 sampai T VI tau D tau, gitu ya. Dengan mengasumsikan tegangan awal atau tegangan mula-mula yaitu pada saat T sama dengan 0 gitu ya, yaitu nilai V out pada rangkaian integrator sama dengan min 1 RC integral 0 sampai T VI tau D tau. Contohnya teman-teman, ini ada rangkaian integrator, tetapi dia memiliki 2 buah input ya, sama dengan rangkaian summing amplifier ya. Dia memiliki lebih dari 1 input. Rangkaian dasarnya adalah rangkaian inverting. Ini adalah rangkaian dasarnya adalah integrator. Jadi rangkaian ini merupakan summing integrator. Jika diketahui nilai V1 ya, tegangan input 1 adalah 10 cos 2T mV dan V2 sama dengan 0,5T mV, maka hitunglah nilai V out pada rangkaian op-amp dengan mengasumsikan tegangan yang melalui kapasitor mula-mula adalah 0 ya. Jadi asumsi pertamanya V0 sama dengan 0. Kita lihat langsung saja, kita masukkan ke dalam rumusnya ya. Rumus dasarnya V out sama dengan min 1 R1C integral VI dt ya, gitu ya, plus V00 gitu ya, V00 atau tegangan mula-mula, bukan V out ya, tapi V00. Berhubung ini adalah summing integrator gitu ya, langsung saja kita jumlahkan ya. Harus kita ingat penjumlahannya dalam bentuk negatif ya, karena dia berbentuk integrator atau invert gitu ya. Sehingga rumusnya adalah V0 sama dengan min 1 R1C integral V1 dt min 1 R2C integral V2 dt. Kita masukkan nilai R1 dan C ya. Ini R1 nya R1 nya adalah 3 mega ohm, kapasitornya adalah 2 mikrofarad, V1 nya adalah 10 cos 2 tau D tau gitu ya, min R2 nya adalah 100 kilo ohm dikalikan dengan nilai kapasitornya, kapasitansinya adalah 2 mikrofarad, integral dengan batas 0 sampai T, V2 nya adalah 0,5 tau D tau gitu ya. Sehingga diperoleh nilai V out adalah min 0,833 sin 2T min 1,25 T kuadrat milivolt. Ini adalah contoh dari penggunaan integrator, yaitu pada implementasi summing integrator. Berikutnya adalah diferensiator gitu ya. Diferensiator adalah salah satu bentuk aplikasi operasional amplifier gitu ya. Rangkaiannya adalah seperti ini ya, sama. Dia mirip dengan inverting karena tegangan inputnya berada pada terminal negatif gitu ya. Tetapi resistor yang ada pada tegangan input gitu ya, pada tegangan input diganti dengan menggunakan kapasitor gitu ya. Kemudian R feedbacknya tetap ya. Diferensiator teman-teman, dia merupakan rangkaian op-amp yang outputnya proporsional terhadap besarnya perubahan sinyal input ya, dimana output merupakan nilai derivatif dari sinyal input. Jadi outputnya adalah derivatif ya dari sinyal inputnya. Rangkaian ini kurang stabil karena ada beberapa noise yang akan diperbesar oleh rangkaian ini gitu ya, sehingga rangkaian diferensiator itu tidak populer gitu ya dibandingkan rangkaian integrator. Kita lihat bagaimana cara menganalisanya. Sama, menganalisanya kita menggunakan hukum KCL, Kirchhoff Current Law gitu ya. Jumlah arus input sama dengan jumlah arus output gitu ya. Di sini ditulis IR sama dengan IC ya, yaitu arus keluar sama dengan arus masuk sama saja ya, karena satu gitu ya arusnya. Yaitu kita lihat di note A, jadi IC sama dengan IR
ya. Berapa nilai IR, teman-teman? Nilai IR sama op-amp-nya adalah op-amp ideal, yaitu nilai arus di terminal negatif sama dengan 0, arus di terminal positif sama dengan 0. Kita lihat pada terminal positif nilai tegangannya adalah 0 karena dia langsung terhubung pada ground, gitu ya. Sehingga nilai VA-nya untuk op-amp ideal VA, jadi V min sama dengan V plus, sehingga nilai VA sama dengan 0, ya. Sehingga nilai IR adalah VA min V out per R. VA-nya adalah 0, sehingga IR sama dengan min V out per R. Bagaimana dengan IC? Ya, kita lihat IC adalah VI min VA. Ya, VA-nya berapa tadi? VA-nya adalah 0, ya, sehingga IC adalah C kapasitansi kali dVi per dt, gitu ya. Nolnya tidak digunakan. Dari sini berapa nilai V out, teman-teman, gitu ya? Karena IR sama dengan IC, gitu ya. Jadi bisa dibuat persamaan untuk memperoleh nilai V out. Nilai V out-nya menjadi sama dengan min RC dVi per dt. Berikutnya contoh penggunaan diferensiator, ya. Gambarkan tegangan output pada rangkaian berikut jika tegangan input ditujukan pada gambar. Mana tegangan mula-mula bernilai sama dengan 0 pada saat T sama dengan 0, ya. Ini adalah rangkaian diferensiator, gitu ya. Dimana inputnya adalah VI, kemudian ada nilai kapasitansi 0,2 mikrofarad. Kemudian resistor feedbacknya adalah 5 kilo ohm dan terdapat resistor beban, ya, pada tegangan output. Itu ya, teman-teman. Kemudian gambarkan tegangan output. Tugas kita adalah menggambarkan tegangan output jika tegangan input yang diketahui dia bernilai 2000 T, ya, untuk batas 0 kurang dari T kurang dari 2 milisecond, ya. Kemudian VI-nya adalah 8 min 2000 T, gitu ya, dengan batas 2 kurang dari T kurang dari 4 milisecond. Yang pertama harus kita lakukan adalah menggambar terlebih dahulu inputnya, tegangan inputnya. Grafiknya adalah V terhadap T dengan batas 0, gitu ya, sampai 8, ya. Kita lihat VI-nya dibuat dengan batas 0 sampai 4 karena grafik tersebut identik, ya, teman-teman. Identik. Dengan batas 0 sampai 4 sama dengan batas 4 sampai 8. Jadi cukup kita buat persamaannya adalah dengan batas interval 0 sampai 4 milisecond. Kita gunakan rumus pada persamaan diferensiator, ya. Kita cari nilai RC. RC adalah R-nya adalah 5 kilo ohm dikalikan kapasitansinya adalah 0,2 mikrofarad, nilainya adalah 10⁻³ second, ya. Kemudian dengan batas 0 sampai dengan 4 milisecond, gitu ya. Kita langsung masukkan rumusnya. Kita masukkan rumus V out-nya adalah min RC dVi per dt. Berapa turunan 2000 T, gitu ya. Turunan 2000 T adalah 2000 dikalikan dengan min RC, sehingga tegangan outputnya dengan batas 0 sampai 2 milisecond adalah min 2 volt, gitu ya. Dan tegangan output, ya, dengan batas 2 sampai 4 milisecond nilainya adalah 2 volt, ya. Kita turunkan min 2000 T. Kita turunkan. Nah, kita turunkan min 2000 T adalah apa namanya? dV 8 min 2000 T, ya. Dia adalah min 2000. Setelah dikalikan dengan RC, gitu ya, dia menjadi 2 volt. Kemudian kita gambarkan grafiknya. Kita lihat, ya. Dengan batas 0 sampai 2 nilainya adalah min 2, ya. Kemudian dengan batas 2 sampai 4 nilainya adalah 2 volt. Dari sini cukup, teman-teman. Karena grafiknya identik, langsung saja kita gambarkan sampai intervalnya menuju ke 8 milisecond.
Aplikasi berikutnya adalah analog komputer. Apa itu analog komputer? Jadi awalnya op-amp itu dikembangkan untuk komputer elektrik analog yang dapat diprogram untuk menyelesaikan pemodelan matematik pada sistem mekanik dan pada sistem elektrik. Model tersebut biasanya dideskripsikan dalam bentuk persamaan matematis, ya, biasanya adalah persamaan diferensial. Kemudian bagaimana cara menyelesaikan persamaan diferensial menggunakan komputer analog gitu ya? Biasanya dibutuhkan rangkaian op-amp kaskade 3 tingkat, yaitu dia mengandung integrator, summing amplifier, dan inverting atau non-inverting. Jadi kombinasi dari ketiga rangkaian tersebut untuk membentuk analog komputer. Tujuannya adalah untuk menyelesaikan bentuk persamaan diferensial, ya. Ini ya, persamaan diferensial. Dia terdapat diferensial, kemudian summing gitu ya. Inverting. Nah, contohnya teman-teman ya pada komputer analog. Desain rangkaian komputer analog untuk menyelesaikan persamaan diferensial berikut ya. Jadi kita diminta untuk mendesain rangkaian komputer analog ya untuk menyelesaikan persamaan diferensial jika diketahui tegangan mula-mula pada saat T sama dengan 0 adalah min 4 volt dan tegangan mula-mula turunan pertama atau diferensialnya bernilai sama dengan 1 volt ya. Persamaannya seperti apa? Persamaannya adalah D kuadrat V0 per dt kuadrat plus 2 dV0 per dt plus V0 sama dengan 10 sin 4T untuk T lebih besar dari 0 ya. Yang harus kita lakukan pertama kali adalah kita menyelesaikan persamaan turunan kedua dengan mengintegralkan kedua ruas. Kita lihat ya. Kita memiliki rangkaian integrator, diferensiator. Terus menghilangkan gitu ya. Turunan kedua tersebut dengan cara mengintegralkan ya. Jadi kita pindahkan ya. Kita pindahkan persamaan ini ke ruas berikutnya ya, seperti ini gitu ya. Sehingga D kuadrat V0 per dt kuadrat sama dengan 10 sin 4T min 2 dV0 per dt min V0. Berikutnya kita hilangkan turunan keduanya dengan cara mengintegralkan sekali ya. Kita mengintegralkan seperti ini gitu ya. Nah, bentuk integral ini adalah bentuk dari rangkaian integrator ya. Kemudian kita implementasikan plus V aksen 00 gitu ya. Diketahui awalnya V0 aksen 0 bernilai sama dengan 1. Kita implementasikan dengan menggunakan rangkaian summing integrator. Kita lihat rangkaiannya ya. Ini adalah bentuk summing integrator ya. Apa rumus summing integrator? Rumusnya adalah min 1 per RC integral 0 sampai TV 0 tau d tau. Berapa nilai 1 per RC pada persamaan tersebut? Nilainya adalah 1. Kita lihat berapa koefisiennya. Koefisiennya adalah 1 ya. RC-nya adalah 1. Kemudian kondisi awal V0 aksen 0 bernilai sama dengan 1. Hal ini diimplementasikan dengan menghubungkan baterai 1 volt ya dengan saklar melalui kapasitor feedback. Kita lihat rangkaiannya menjadi seperti ini ya. 1 per RC integral V0 tau d tau. Ini adalah VI ya, V input ya. V inputnya yang pertama adalah min 10 sin 4T. Yang kedua adalah V0 ya. Yang ketiga adalah dV0 per dt ya, dV0 per dt. Kemudian kita kombinasikan karena dia summing gitu ya. Nilai R dan C ya. Nilai R dan C karena R dan C-nya adalah 1 ya, kita bebas. Saya di sini menggunakan
nilai kapasitor dengan kapasitansi 1 mikrofarad ya, agar nilai RC-nya sama dengan 0, maka didesain nilai resistansi adalah 1 mega ohm ya. Hal ini berbeda untuk input dV0 per dt. Agar koefisien 2-nya hilang gitu ya, maka dibagi dengan nilai resistansi 1 mega ohm menjadi 0,5 mega ohm gitu ya. Kemudian plus V aksen 00 yang nilainya adalah 1 volt ya, 1 volt. Jadi diimplementasikan dengan menghubungkan feedback kapasitor gitu ya, dengan baterai 1 volt ya, 1 volt yang dihubungkan seperti ini ya, dengan saklar. Outputnya apa? Outputnya adalah dV0 per dt. Ini adalah output ya, dV0 per dt. Karena nilainya adalah sama dengan nilai input dV0 per dt, maka dikoneksikan input dV0 per dt dengan output dV0 per dt ya. Bisa difahamin ya. Berikutnya, selanjutnya adalah ya, kita hilangkan dV0 per dt karena tujuan kita adalah mencari Vout ya. dV0 per dt kita buat menjadi V0 atau menghilangkan turunan pertamanya. Dengan cara apa? Dengan cara mengintegralkan ya, sama. Kita akan menggunakan rangkaian integrator yang rumusnya adalah min 1/RC integral dVi per dt plus V0 ya. Sehingga Vout sama dengan min integral batas 0 sampai T min dV0 tau per d tau ya, plus V0 ya. Ini ya teman-teman. Kita lihat V00 nya adalah min 4 ya, V00 nya adalah min 4. Kita integralkan teman-teman, sehingga rangkaiannya menjadi 1/RC nya adalah 1 ya. Kita lihat dV0 per dt jika dia diintegralkan ya, integrator, karena integrator rumusnya adalah min 1/RC, maka outputnya adalah min V0. Kita lihat kombinasi R dan C adalah 1 mega ohm dan 1 mikrofarad karena 1/RC nya adalah 1. Tegangan mula-mula pada saat T sama dengan 0 dia bernilai min 4 volt gitu ya. Diimplementasikan dengan menggunakan baterai 4 volt yang dihubungkan dengan saklar pada feedback output. Outputnya menjadi min V0 ya, min V0 karena rumus integrator adalah min. Tujuan kita adalah mencari nilai V0, sehingga kita balik gitu ya, kita invert menggunakan rangkaian inverting gitu ya, rangkaian inverting, rangkaiannya bebas dengan kombinasi nilai R dan RI dan RF adalah 1 mega ohm dan 1 mega ohm. Kemudian kita gabungkan seluruh rangkaian ya menjadi seperti ini ya teman-teman. Ini adalah inputnya adalah 10 sin 4T ya. Kemudian input berikutnya adalah Vout V0, input berikutnya adalah dV0 per dt ya. Jadi kita kombinasikan, kita hubungkan dV0 per dt ke output rangkaian pertama dV0 per dt. Kemudian kita hubungkan input Vout V0 dengan output rangkaian keseluruhan yaitu V0. Ini adalah contoh analog komputer sirkuit ya, untuk menyelesaikan persamaan diferensial. Nah, demikian teman-teman materi kita pada
pembahasan modul kedua. Teman-teman ulang kembali gitu ya untuk lebih memperjelas dan memperdalam materi tersebut. Silakan mengerjakan tugas yang sudah Ibu sediakan. Semoga bermanfaat untuk materi kali ini. Kita akan lanjut kembali pada materi berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.